Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Teman-teman sekalian, pasti sudah pada tahu dong apa arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah asma, yang artinya nama-nama. Yang kedua, al-husna, yang artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau indah. Pada video kali ini kita akan mempelajari 4 sifat dari Asmaul Husna dari jumlah Asmaul Husna yang 99, yaitu Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Yang akan kita pelajari pertama adalah Al-Azim. Al-Azim artinya adalah yang maha agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak bermula dan juga tidak berakhir. Kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya dengan teliti, dengan indah, dan juga dengan seimbang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur, selalu mengawasi seluruh makhluknya, selalu mengawasi seluruh ciptaannya. Seorang manusia yang telah mengenal Allah dengan sifat Al-Azim, maka tidak akan pernah sombong karena merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah Al-Kabir. Al-Kabir artinya adalah yang maha besar. Maha besar Allah dalam zat, sifat, kekuasaannya yang sempurna. Tidak ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak dibesar-besarkan sebagaimana dibesar-besarkannya Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk-makhluknya atau ciptaannya. Ketika kita bisa meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, maka rasa sombong yang ada dalam diri kita akan terkikis atau akan hilang. Karena kita merasa bahwasannya tidak ada yang lebih besar daripada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Karim. Artinya maha mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik seluruh kemuliaan. Contoh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kemudahan untuk kita ketika hidup di dunia. Kita memerlukan oksigen yang sangat penting bagi kita, Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga air yang sangat penting untuk kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan juga secara gratis. Itu adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Karim, maka orang tersebut akan berperilaku terpuji dan berakhlak mulia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dia akan rajin belajar, saling membantu, bersikap hormat, dan juga bersikap saling menyayangi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Al-Malik. Artinya adalah yang maha merajai. Allah Subhanahu wa taala yang merajai apa yang ada di dunia dan apa yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga yang merajai seluruh yang ada di alam semesta dan juga sekitarnya. Pemimpin-pemimpin yang ada di dunia hanya memimpin dalam skala yang ditentukan. Misalnya, kepala negara atau presiden hanya memimpin pada satu negara. Atau Pak Camat
yang hanya memerintah atau memimpin pada satu kecamatan. Semua pemimpin yang ada di dunia, kekuasaannya ada batasnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala raja yang maha memiliki segalanya. Teman-teman sekalian, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah tidak ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Tidak ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada Allah Al-Kabir. Tidak ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia daripada Allah Al-Karim. Tidak ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu merajai semuanya kecuali Allah Al-Malik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekian video kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.